Baik, Assalamualaikum Sasa. Waalaikumsalam. Nah Sasa, gimana kabarnya hari ini Sasa? Alhamdulillah baik. Oke, nah hari ini Sasa lagi ada kesibukan apa nih Sasa? Kesibukan lagi ujian. Lagi ujian ya, lagi sibuknya belajar. Nah ujian pertamanya apa nih Sasa? Belum dikasih jadwal sih. Oh belum dikasih jadwal, jadi Sasa belajar aja dulu ya. Udah belajar pelajaran apa nih Sasa? Tadi dulu belajar IPAS. Oh, udah paham nih dengan materinya? Lumayan. Lumayan bagus. Nah, kakak mau nanya nih, Sasa kira-kira hari ini ada nggak yang ingin Sasa ceritain ke kakak? Misalnya kakak Sasa tuh misalnya masalah dengan belajar Sasa atau sama teman-teman ada nggak? Sasa pernah dibully, Kak. Oh, kayak gimana ceritanya Sasa? Ceritanya itu dulu waktu itu Sasa sendal Sasa dibuang. Terus udah dicari tapi dia nggak ngaku. Oh gitu. Terus gimana selanjutnya? Selanjutnya udah dibuang, udah hilang aja sendal tuh lagi. Tapi Sasa tahu siapa temennya. Tahu, dia sering kali bully Sasa. Dia bullynya kayak mana tuh biasanya? Kayak dibilang Sasa orang miskin karena nggak punya mobil. Itu yang dibilangnya. Nah kalau gitu teman Sasa tuh biasanya ngomong tuh berapa orang kayak gitu? Kadang dia ngajak temen, Kak. Ngajak-ngajak temen buat Awalnya bully Sasa. berdua jadi rame-rame. Kalau pas lagi kayak gitu apa sih yang Sasa rasakan gitu? Kayak sedih. Sedih ya. Kalau lagi sedih tuh biasanya Sasa ngapain? Misalnya Sasa cerita kah gitu ke siapa? Kadang saya lapor ke guru. Lapor ke guru ya. Nah, memang bagus tuh kalau ada teman-teman yang ganggu Sasa emang harus lapor ke guru ya. Nah kalau lapor ke guru, kemarin gurunya ada nggak marahin temannya? Ada dinasehati. Terus berubah nggak temannya? Masih diulang. Masih diulangnya terus. Nah pernah nggak Sasa lapor lagi itu ke gurunya? Kadang saya bilang ke kakaknya. Oh bilang ke kakaknya. Terus kakaknya ngapain dia? Dimarahin. Tapi sampai sekarang masih kah atau udah berubah ya? Udah berubah. Udah berubah. Jadi sekarang udah nggak diganggunya Sasa ya. Enggak. Tapi hal itu masih bikin Sasa sedih kah? Sedikit sih. Oke, nah di sini Sasa ada dua mainan nih, ya. Sasa misalnya perasaan apa yang Sasa ingin sampaikan ke teman Sasa kayak apa aja tuh Sasa bisa omongkan. Jadi nih Sasa anggap Sasa mau jadi yang mana nih dulu? Antara boneka kucing atau boneka yang ini anak-anak ini? Yang kucing. Ya, oke, Sasa jadi yang kucing. Coba Sasa bayangkan nih, ini boneka nih temennya Sasa tadi yang ngejek Sasa tadi. Nah, apa yang mau Sasa bilang ke dia? Misalnya, kamu jangan gini lagi sama aku atau gimana? Coba, kira-kira apa yang mau Sasa sampaikan? Kenapa kamu kayak gitu sama aku? Terus, Padahal kan aku nggak ganggu kamu. nah kira-kira kalau Sasa ngomong itu, teman Sasa bakal bilang apa nih? Dia dibilang kayak sulit mukanya sama Sasa. Sulit ya mukanya sama Sasa. Terus kalau dia sulit mukanya, Sasa mau bilang apa ke dia? Kenapa liatnya kayak gitu? Kenapa? Kalau udah Sasa tanya nih, apa kamu liatnya kayak gitu? Kira-kira dia jawab apa? Dia jawab terserah aku lah. Terus apa lagi, ada nggak yang ingin unek-unek ingin Sasa sampaikan lagi ke dia gitu? Kenapa kamu buang sendal aku? Itu kalau dia gitu kan nggak jujur ya sebelumnya. Tapi Sasa sebelumnya ada nggak tahu alasan kenapa dia buang? Atau karena cuma iseng aja gitu? Nggak tahu karena memang dia nggak pernah ngomong ya alasannya. Oke, jadi Sasa ingin nih tahu ya alasan kenapa dia buang sendal Sasa kemarin. Tapi Sasa sekarang kalau Sasa sama si teman tadi itu kayak mana? Kayak masih berteman kah atau ya udah diem-dieman aja gitu? Kalau sekarang udah berteman semuanya. Udah berteman, maksudnya udah nggak ada nengoknya udah biasa aja ya, dia ke Sasa nggak ada sinis-sinis lagi kan. Nah kalau seandainya Sasa tanya ke dia, misalnya Sasa tanya kan Sasa ini tadi ada nggak kayak
tuh sama temennya. Kira-kira teman yang sebelumnya tahu nggak alasannya? Kalau itu kurang tahu. Kurang tahu, soal Sasa belum pernah tanya ya. Nah, kalau ingat-ingat kejadian itu, biasanya Sasa tuh kan merasa sedih nih. Biasa kalau sedih Sasa ngapain? Atau misalnya Sasa kayak cerita sama siapa? Atau misalnya Sasa jadi main-main aja gitu. Kayak mana cara Sasa tuh bisa meluapkan kesedihan Sasa tadi? Kadang cerita ke mama sama papa. Cerita ke mama sama papa ya. Tuh, ya kalau mama sama papa bisa Sasa cerita gimana tanggapannya? Anggapannya dilapor ke guru, terus diamin aja lah, jangan di aku ganggu-ganggu. Dan Sasa udah lakuin kan ke teman-temannya. Nah, bagus banget Sasa udah bisa. Nah, tadi Sasa juga udah ngomong nih, anggap ini tadi temennya. Sasa udah bisa ngomong ke temennya kayak kamu nggak boleh kayak gitu ya kan. Apalagi sekarang Sasa udah bisa berteman. Nah, kalau Sasa udah sampai bisa berteman tadi nih sama temennya, itu emang bagus banget Sasa, karena gak semua orang kadang tuh bisa berteman lagi sama orang yang mungkin gak pernah nyakiti dia, tapi Sasa bisa nih berteman sama dia kan. Nah, misalnya nih Sasa, kalau seandainya hal itu terulang lagi, kira-kira Sasa mau bakal ngapain nih? Sasa mau bilang ke guru. Nah, ke guru lagi ya Sasa, karena memang kalau Sasa lagi ada masalah sama teman, emang salah satu cara yang tepatnya emang harus ngadu ke guru, karena dia bisa gurunya yang nyelesain masalahnya ya Sasa. Nah, jadi pokoknya kalau misalnya Sasa lagi ada di masalah itu, Sasa nggak boleh simpan sendiri ya. Sasa harus cerita sama orang yang dewasa biar bisa menyelesaikan masalah itu, oke? Oke. Kira-kira ada lagi nggak nih yang masih bikin Sasa sedih gitu tentang hal itu? Tapi ada teman Sasa, dia tuh diganggunya Sasa padahal dia anak baru. Anak baru tapi udah ganggu Sasa dia. Ganggunya kayak mana Sa? Di dorongnya Sasa hampir masuk buat itu, nggak berlaku itu, teman Sasa juga digituin. Yang cewek. Jadi bukan Sasa aja yang digituin sama dia. Itu yang gangguin Sasa cewek atau cowok? Cewek. Cewek yang gangguin. Kapan awal mula dia gangguin Sasa? Awal mulanya tuh dia didorong Sasa tuh dibasah. Terus pas dia beli minum dibasah baju Sasa. Dibasahnya tuh kayak mana Sa? Disemprot-semprot. Oh, disemprotinnya ke Sasa. Jadi nanti waktu dia semprotin ke Sasa, apa yang Sasa lakuin ke dia? Kadang saya bilang ke temen Sasa jauhin dia. Sasa jauhin dia. Ada nggak Sasa lapor ke guru kalau kayak gitu? Gurunya nggak, malah jadi anak kesayangan. Jadi anak kesayangan dia sama gurunya. Jadi waktu Sasa bilang ke gurunya, udah pernah belum bilang ke gurunya? Udah, tapi dia kayak biasa aja kak, nggak ada ditanggapin. Oh, jadi kayak mana? Misalnya Sasa bilang, ibu dia gangguin saya, terus gurunya bilang apa? Dia bilang minta maaf aja, itu aja cuman kak. Jadi malah Sasa yang disuruh minta maaf atau temennya? Temennya minta maaf ke Sasa, Tapi temannya nggak ada dimarahin, nggak ada dinasehatin. Oh gitu. Nah, Sasa pernah nggak coba cerita misalnya ke yang masalahnya yang diambil bukan Sasa aja ya, teman-temannya lain juga, tapi gurunya nggak ada respon ya gitu. Sasa udah pernah nggak cerita ke mama atau papa yang temennya ganggu itu? udah. Terus kayak mana kata mama? Nggak usah teman lagi, jangan nanti takut makin parah diganggunya terus. Iya. Nah, Sasa udah ngelakuin nggak kayak Sasa udah mulai jauhin dia, Sasa nggak deket-deket sama dia, udah kayak gitu nggak? Udah, malah dia nggak ada punya teman, satu teman dia anak baru lagi. Oh, jadi malah jadi nggak punya teman lagi dia karena sering gangguin orang. Berapa orang yang digangguin tuh Sa? Berdua Sasa sama teman Sasa yang lain atau banyak? Semua yang cewek. Semua cewek. Oke, Sasa. Nah, tadi kan Sasa udah cerita nih teman Sasa yang anak baru ini yang ngegangguin Sasa. Nah, coba nih kita bayangin nih teman Sasa tadi nih kan. Coba apa yang mau Sasa sampaikan ke dia? Kenapa kamu kayak gitu kan? Malah aku bilang ke guru, kenapa nggak ditanggapin? Itu ada lagi nggak kayak kamu jangan kayak gini atau gimana? Kenapa kamu suka dorong aku? Malahan bukan aku aja, malah teman-teman aku yang lain.
maunya dia kayak mana orangnya? Kayak pengennya tuh dia udah baikan, kayak ikut selera teman-teman saya gitu. Jadi bisa berubah dia ya, biar Berubah. dia bisa main juga sama Sasa nantinya kan. Nah kalau dia kayak gitu sifatnya ke semua orang ya semua orang nggak akan suka kan Sasa. Nah tadi yang Sasa cerita teman Sasa yang pertama ada ngejauhi Sasa, yaitu kayak buang sendal Sasa, terus juga yang anak barunya mendorong Sasa, terus kayak ngebasahin baju Sasa kan. Nah itu kan memang maksudnya perilaku yang kurang baik ya. Berarti di sini kita bisa tahu bahwa kita harus pintar-pintar nih milih teman gitu. Terus kalau teman kita ganggu kita nggak boleh diam-diam kita harus nyampeinnya ke orang yang lebih tua, biar orang yang lebih tua ini bisa nyariin solusi buat Sasa ya Sa. Jadi kalau seandainya nih kejadian yang Sasa diganggu sama teman Sasa, sama anak temen yang anak baru tadi, kalau sampai terulang lagi Sasa udah tahu kan harus ngapain. Iya. Nah bagus banget Sasa. Sasa udah apa, berarti kalau seandainya terulang lagi apa tadi saya yang harus Sasa lakukan? Bilangnya ke orang yang lebih tua dan jangan diam aja sama dia. Nah pintar banget Sa, nah, itu yang harus Sasa lakukan. Nah setelah ini tadi kan Sasa udah cerita nih tentang perasaan Sasa, apa yang harus Sasa rasakan setelah cerita? Apakah jadi lebih lega atau jadi gak sedih lagi atau gimana? Nggak terlalu sedih dan udah lega. Oke, itu suatu hal yang bagus ya Sa. Jadi Sasa tentunya bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Sasa bisa belajar bahwa kalau kita diganggu orang kita nggak perlu diam. Nah terima kasih Sasa atas pertemuan kita hari ini. Kakak apresiasi banget nih Sasa dari tadi mau cerita. Sasa tuh aktif nih selama kegiatan ini. Jadi kakak mau ucapin terima kasih banyak ke Sasa karena udah mau hadir pada sesi konseling kita hari ini. Terima kasih banyak ya Sasa. Kakak doakan semoga Sasa akan ketemu sama teman-teman yang baik, teman-teman yang support Sasa dan sayang ke Sasa tentunya. Kakak cukupkan sampai di sini. Kalau kita assalamualaikum warahmatullahi